Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-musannif al-qadi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para talabah, para santri semua, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah halaqah yang ke-8 dari pengajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang disusun oleh Imam Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di mana di halaqah yang telah lewat kita sudah mempelajari tentang fasal fardu-fardu wudu dan sunat-sunat wudu. Dan di pelajaran kali ini yaitu kita akan memasuki di fasal yang baru, yaitu fasal tentang beristinja. Langsung saja kita membacanya. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i wa yajuzu ay yaqtasira 'ala al ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al mahalla fa idza arada al iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu wa yajtanibu istiqbal al qiblati wastidbariha fis sahra'i wastidbaraha fis sahra'i wa yajtanibul bawla wal gha'ita fil ma'ir rakidi wa tahta asy-syajaratil muthmirati wa fit tariqi waz zilli wath thuqbi wa la yatakallamu 'ala al bawli wal gha'iti ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. Bermula ini itu satu fasal. Dan bermula beristinja itu wajib daripada kencing dan ghaid, itu air besar. Dan bermula yang terlebih afdal itu bahwa beristinja ianya seseorang dengan batu-batu. Kemudian mengiringi ianya seorang akannya batu-batu dengan air. Dan bolehlah oleh bahwa meringkas ianya seseorang di atas air atau di atas 3 batu. Yang membersihkan dengannya 3 batu akan tepat. Maka apabila bermaksud ianya seseorang akan ikhtisar, meringkas atau memadai di atas salah satu keduanya, maka bermula air itu terlebih afdal. Dan menjauh ianya seseorang akan menghadap kiblat dan membelakanginya kiblat pada lapangan terbuka, pada sahra. Sahra itu lapangan terbuka. Dan menjauhi ianya seseorang akan kencing dan berak di dalam air yang tenang dan di bawah pohon yang berbuah dan di jalan dan tempat berteduh dan lubang-lubang dan tidak berbicara ianya seseorang di atas kencing dan berak dan tidak menghadap ianya seseorang akan matahari dan bulan dan tidak membelakangi ianya seseorang akan keduanya matahari dan bulan. Para santri, kita akan menjelaskan satu persatu. Di dalam fasal ini, musannif menerangkan kepada kita tentang hukum beristinja. Jadi istinja itu hanya dari 2 perkara ini saja. Istinja itu bersuci dari habis membuang air kecil dan bersuci dari habis membuang air besar. Yang hukumnya adalah wajib. Namun, cara yang terlebih afdal di dalam kita beristinja yaitu bahwa kita beristinja dulu dengan batu-batu. Setelah kita bersihkan najis dengan batu-batu, kemudian baru kita iringi
membersihkan dengan air. Itu cara yang lebih afdal dalam beristinja. Namun boleh juga kalau kita tidak melakukan yang lebih afdal, itu dengan cara membersihkan dulu kotoran yang tempat keluar kotoran itu dengan batu-batu. Setelah itu kita iringi dengan membasuhnya dengan air. Boleh juga kita meringkas atau memadai hanya dengan air saja atau dengan 3 batu saja. Ala ini dengan makna bi, dengan mana dengan. Yang artinya bolehlah bahwa kita memadai atau meringkas dengan air atau dengan 3 segala anak batu. Yang 3 anak batu ini telah mensucikan, membersihkan tempat keluar najis. Itu boleh. Walaupun yang lebih afdal adalah dengan batu kemudian iringi dengan air. Boleh meringkas atau memadai dengan air saja atau dengan 3 anak batu yang membersihkan tempat keluar najis. Maka apabila seseorang bermaksud meringkas atau memadai di atas salah satu keduanya, baik di atas air atau di atas 3 batu, maka air adalah lebih afdal. Apabila kita bermaksud meringkas atau memadai dengan salah satu dari air atau 3 anak batu, maka menggunakan air adalah lebih afdal daripada menggunakan 3 batu untuk beristinja. Ini cara-cara sampai di sini, yaitu cara-cara tentang istinja. Kemudian adab-adab ketika membuang air kecil ataupun membuang air besar, musannif menerangkan kepada kita, hendaklah kita ketika membuang air kecil atau membuang air besar, hendaklah kita menjauh dari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Kalau membuang air besar itu kita lakukan di sahra, lapangan terbuka, bukan di tempat yang telah disediakan, misalnya di dalam WC atau toilet. Maka di lapangan terbuka, ketika kita membuang air kecil atau membuang air besar, kita tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dan kita juga menjauh ketika membuang air kecil atau buang air besar di tempat, itu di air yang tenang, air yang tidak mengalir. Itu jangan. Di air yang tenang, air yang tidak mengalir, itu hendaklah dijauhi. Jangan dilakukan pembuangan air kecil ataupun pembuangan air besar di dalam air yang mengalir itu. Itu adab. Kemudian juga menjauh dari bawah pohon-pohon yang berbuah. Tidak boleh kita sembarangan membuang air besar. Itu di tempat, itu di bawah pohon yang berbuah. Dan tidak boleh juga kita membuang air besar atau air kecil di jalan-jalan. Wadzilli, dan tempat berteduh, misalnya ada di bawah pohon, tempat orang-orang singgah. Wasuqbi, dan juga lubang-lubang, tidak boleh. Siapa tahu di lubang itu ada tempat binatang, tempat semut, dan tempat binatang-binatang lain. Maka dalam agama kita dilarang membuang air besar atau air kecil di lubang-lubang itu. Kemudian tidak boleh juga berbicara ketika sedang kencing dan berak. Wala yatakallamu 'alal bauli wal gha'iti. Dan tidak menghadap pula matahari dan bulan. Dan tidak pula membelakangi keduanya. Wala yastadbiruhuma. Tidak boleh menghadap matahari dan bulan, dan tidak pula membelakangi matahari dan bulan. Ini adab-adab. Dalam fasal istinja ini, pertama musannif menerangkan istinja hukumnya wajib, habis dari kita membuang air kecil dan air besar. Cara istinja yang lebih afdal itu dengan batu kemudian diiringi dengan air. Kita pindah saja ke layar selanjutnya. Di rangkuman itu untuk memudahkan para santri yang baru belajar. Al-istinja'u wajibun minal bauli wal gha'iti. Ini rangkuman yang pertama. Istinja hukumnya wajib habis membuang air kecil dan berak. Kemudian cara yang terlebih afdal itu bahwa beristinja dengan batu-batu kemudian diiringi dengan air. Ini rangkuman yang kedua. Rangkuman yang ketiga boleh meringkas di atas air atau boleh meringkas memadai istinja dengan hanya menggunakan air saja atau 3 anak batu yang membersihkan tempat keluar. Ini rangkuman ketiga.
Rangkuman keempat, apabila kita bermaksud meringkas atau memadai di atas salah satu keduanya, air ataupun 3 anak batu, maka yang lebih afdal adalah kita memadai dengan air saja. Dan rangkuman keempat, itu adab ketika kita beristinja, yaitu kita menjauh menghadap kiblat dan membelakanginya di lapangan terbuka. Rangkuman yang kelima, kita menjauhi ketika membuang air kecil dan air besar di air yang tenang, di bawah pohon yang berbuah, di jalan, tempat berteduh, dan lubang-lubang. Dan tidak boleh berbicara ketika sedang mengqadha hajat, dan tidak boleh menghadap matahari dan bulan, dan tidak boleh juga membelakangi keduanya. Kita lanjut ke layar selanjutnya, yaitu kita baca beberapa hadis yang berkaitan dengan fasal istinja. Hadis yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata yang Anas bin Malik, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memasuki, yang Nabi akan khala. Khala itu toilet atau WC. Maka membawa oleh aku dan seorang anak seumuranku idawatan, sebuah bejana berisi air, dan anazah. Anazah ini yaitu tongkat pendek yang Nabi gunakan sebagai sutrah ketika Nabi salat. Fayastanji bil ma, maka beristinja ya Nabi dengan air. Berarti dalam hadis ini Nabi beristinja hanya dengan menggunakan air. Hadis ini dari Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, itu Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang selanjutnya, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Ibnu Mas'ud, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Nabi beristinja dengan 3 anak batu sebagaimana di fasal. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan gha'it. Gha'it itu tempat qadha hajat. Maka memerintahkan Nabi akan aku bahwa membawa oleh aku akannya Nabi dengan 3 segala batu. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja dengan 3 batu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya langsung kita baca. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza zahaba ahadukum ila al-gha'iti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, apa kata Rasulullah, apabila pergi salah seorang kamu ke gha'it, yaitu tempat qadha hajat. Gha'it ini ada 2 makna, memiliki 2 makna. Boleh juga bermakna itu najis, kotoran yang keluar dari anak Adam. Boleh juga bermakna itu tempat qadha hajat. Apa sabda Nabi? Apabila pergi salah seorang kamu ke tempat qadha hajat, gha'it, maka hendaklah pergi bersamanya dengan 3 anak batu. Yang beristinja, yastatibu ini maknanya yastanji, yang beristinja dengan mereka 3 anak batu, fa innaha, maka maksudnya 3 anak batu itu tujzi'u anhu, itu memadai hanya 3 anak batu daripadanya istinja. Ini 3 hadis yang berkaitan dengan istinja Nabi. Yang pertama, Nabi istinja dengan air. Hadis yang kedua, Nabi istinja dengan 3 anak batu. Dan hadis yang ketiga daripada Aisyah, itu sabda Nabi bahwa siapa saja yang ingin hendak mendatangi tempat qadha hajat, hendaklah dia membawa 3 anak batu. Hadis yang selanjutnya, an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, apa sabda Nabi? Idza ataitumul gha'ita, apabila mendatangi oleh kalian akan gha'it, tempat qadha hajat, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadapi akan
kiblat, dan jangan membelakangi oleh kalian akannya kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu, dan akan tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Hadis daripada Abi Ayyub Al-Ansari ini tentang adab-adab ketika qada hajat. Nabi berkata, apabila kalian mendatangi ke tempat qada hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, tapi hadaplah ke barat atau ke timur. Ini pada hak orang-orang Madinah. Walakin syarriqu aw gharribu ini menghadap ke timur atau menghadap ke barat, ini untuk orang-orang Madinah yang kiblat mereka adalah ke selatan. Ini kiblat orang-orang Madinah adalah ke selatan. Maka ketika qada hajat jangan hadap kiblat, jangan hadap ke selatan, tapi hadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Hadis selanjutnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata ianya Ibnu Umar, irtaqaitu fawqa dhahri bait Hafsata li ba'd hajati fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblati mustaqbil asy-syami. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar, naiklah oleh aku di atas atap rumah Hafsah. Hafsah itu kakak daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anak daripada Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Hafsah ini juga anak daripada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Ibnu Umar kepada Hafsah adalah kakaknya atau adiknya. Jadi suatu ketika Ibnu Umar naik ke atap rumah Hafsah untuk suatu keperluan, untuk sebahagian hajatnya. Ketika sampai Ibnu Umar di atas atap rumah kakaknya, kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha hajat, sedang mengqadha hajat, membelakangi kiblat, mustadbiral qiblah mustaqbil asy-syam. Bagaimana ini menghadap membelakangi kiblat? Sedangkan di hadis di atas tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Tapi di sini Ibnu Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha hajat membelakangi kiblat, menghadap negeri Syam. Hadis yang kedua ini para ulama menghamalnya kepada kalau tempat yang telah tersedia, di tempat-tempat seperti itu boleh qadha hajat membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Yang tidak boleh menghadap kiblat adalah di tempat terbuka. Hadis ini para ulama menghamalnya ke tempat yang telah tersedia di rumah atau di toilet umum yang telah dibuat memang menghadap kiblat. Hadis yang selanjutnya, an Jabir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir rakidi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi melarang Nabi bahwa dikencingi di dalam air yang mengalir, sebagaimana di dalam matan tadi. Tidak boleh mengqadha hajat, membuang air kecil atau air besar di air yang tenang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala taqu al-la'anaini. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takuti olehmu akan dua perkara yang mengundang laknat. Para sahabat bertanya, apa itu dua perkara yang mengundang laknat wahai Rasulullah? Qala, berkata ya Nabi, itu orang yang mengqadha hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhan mereka, tempat mereka berteduh. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. An Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu berkata, ya Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri wa huwa ath-thuqbu fil ardi. Abu Daud. Melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dikencingi melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ayyubala, bahwa dikencingi fil juhri, ke dalam juhur. Apa
Famana juhur wa huwa as-suqbu, dan bermula dengannya al-juhur. Al-juhur yaitu lubang fil ardi, di dalam tanah. Jadi lubang-lubang di tanah. Rasulullah melarang bahwa dikencingi di lubang-lubang yang ada di dalam tanah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sarjis. Hadis selanjutnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maksudnya seseorang laki-laki lewati, dan bermula Rasulullah itu sedang kencing ya Rasulullah. Fasallama alaihi, maka memberi salam ya laki-laki tersebut padanya Nabi. Falam yarudda alaihi, maka tidak menjawab ya Nabi di atasnya. Ini hadis berkaitan dengan tidak boleh berbicara ketika kita sedang qada hajat. Faidatun, ini adalah suatu faedah. Apa faedah? Yustahabbu liqadil hajah, disunatkan bagi orang yang qada hajat, bahwa membaca ianya orang yang hendak qada hajat akan zikir-zikir dan doa-doa allati yang sebut daripada Rasulullah SAW sebelum masuk khala dan setelah keluar daripadanya khala, itu toilet. Maka membaca ianya seorang sebelum masuk, doanya itu bismillah. Hanya itu, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Dan setelah keluar daripadanya khala, membaca ia ghufranaka, ampunanmu. Ghufranaka ini yang Arabnya itu maf'ul dari fi'il dan fi'il telah dibuang. Maksudnya as'aluka ghufranaka, maksudnya memohon oleh aku akan ampunanmu wahai Allah. Alhamdulillahilladzi azaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a anni azahu. Segala puji bagi Allah, alladzi yang telah merasakan kepadaku kelezatannya dan mengekalkan padaku kekuatannya dan menolak daripadaku akan kesengsaraannya. Selain baca doa, adab masuk khala, yaitu masuk ke khala dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar daripadanya dengan mendahulukan kaki kanan. Sampai di sini pengajian kita di bab istinja ini. Di mana ada kekurangan, kesalahan, adapun pertanyaan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Hanya di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.